kami akan minta salah satu dari murid yang alhamdulillah Ananda ini yang putra putri sudah kelas 2 untuk menyampaikan sedikit saja pelajaran yang telah kami pelajari selama setahun ini. Oke, langsung saja. Yang bernama Iqbal Maulana akan membacakan kitab, yaitu karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Namanya apa, Iqbal? Kitabnya Safinatun Najah, Pak. Safinatun Najah. Kemudian fasal atau bab yang akan dibaca Bapak-Bapak Tentang beberapa penyebab yang membatalkan puasa. Fasal menerangkan tentang penyebab batalnya puasa. Mungkin karena ini berkaitan dengan bulan puasa, mungkin kiranya agak pas atau agak tepat gitu. Silahkan dibaca, Iqbal. Coba Bapak Ibu perhatikan dan didengarkan, nanti yang paham nanti tahu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ada peningkatan fasal yumtonu batal apa soal puasa birudatin mungkat wahidin dan haid wa nifasin dan nifas au wiladatin atau melahirkan wa jununin dan gila walau lahdotan meskipun sebentar wa bi'ikma'in dan dengan pingsan wa sukrin dan mabuk. Tak ada yang sengaja seseorang dihi dengan kumbun in amma apabila memenuhi apa ikma wa sukrin jami'an nahari ing seluruh waktu siang. Fasal ini menerangkan tentang penyebab batalnya seseorang itu, batalnya puasa seseorang. Itu puasa apa, Pak? Puasa wajib atau puasa sunnah? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kalau ada seseorang sedang berpuasa, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah Senin Kemis atau Daud atau yang lain-lain, itu puasanya akan batal dengan adanya penyebab yang batalan puasa yang dalam kitab ini diterangkan ada 7. Yang nomor 1 apa? Murtad. Murtad. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Nomor 2 apa, Saudara Wardah? Haid, Pak. Haid. Apa haid? Haid adalah darah yang keluar dari vagina seorang wanita yang tidak dalam keadaan sakit. Darah yang keluar dari, ulangi. Darah yang keluar dari vagina seorang wanita yang tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit. Kemudian nomor 3 apa, Iqbal? Nifas, Pak. Nifas. Apa nifas? Siapa ini? Apa ini nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian apa lagi? Wiladah, Pak. Wiladah. Apa wiladah itu? Melahirkan. Apa wiladah, Nisa? Darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Darah yang keluar bersamaan dengan bayi ketika melahirkan. Kemudian junun, ya, atau gila. Apa gila? Pengertian gila apa? Reza? Hilangnya akal. Hilangnya akal atau hilangnya kesadaran. Kemudian ikhma atau pingsan. Apa pingsan itu? Lupa. Hilangnya kesadaran juga. Kemudian yang terakhir mabuk. Apa mabuk itu? Mabuk. Semua. Mabuk adalah hilangnya kesadaran seseorang. Diulangi. Mabuk adalah hilangnya kesadaran seseorang. Hilangnya kesadaran seseorang. Nah, 7 hal ini termasuk salah satu, termasuk penyebab batalnya puasa seseorang, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Oke, kita ke tes saja, ke pertanyaan berikutnya. Fasal tadi diawali dengan kata-kata atau kalimat yang betul as-somu. Saudari Wardah, benar? Benar. Kemudian yang betul itu coba kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sebab Kemasukan huruf mudhari'ah. sebab masuk huruf mudhari'ah apa? Ya. Apa ya fungsinya di huruf mudhari'ah? Faedah ya untuk ghaib. Kemudian ada berapa huruf mudhari'ah? Ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta disingkat menjadi Anita. Anita atau Ana itu atau Anit, terserah. Pertanyaan berikutnya, Aini. Aini, ya betul, itu binanya apa? Sahih. Binanya soheh, sebab Hamzah fakir yang tidak berkafir dan yang fi'il yang tidak satu jenis. diulang sekali lagi, sebab fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il tidak berubah, Huruf ilat tidak berubah huruf ilah,
sakina dan tidak berupa hamzah, dan ain fi'il dan lam fi'il tidak satu jenis. Oke. Kemudian sifatnya apa? Yabtulu itu lafal yabtulu. Fi'il mudhari dari madi apa? Batola. Kemudian nisa. Mana nisa? Yabtulu itu coba kata yabtulu ditasrif memakai atau mengikuti kulati mujarrad yang keras. Dari madi apa yabtulu itu? Batola. Nah, batola ini coba dijadikan fi'il lughawi mabni fa'il. Batal itu batal. Coba kasih tepuk tangan dulu untuk saudari kita biar agak semangat, enggak apa namanya, enggak kaku kayak saya. Kemudian saudara Meza, ini hanya satu kalimat, satu kata yang tulu, pertanyaannya banyak sekali dan beda-beda. Meza, ya masih dari batola yang tulu. Mana Meza? Meza, batola itu coba dijadikan fi'il apa namanya? Fi'il lughawi mabni maf'ul coba. Butila, butilu, butilat, butilata, butilna, butilta, butiltuma, butiltum, butilti, butiltuma, butiltumna, butiltu, butilna. Butiltu, butilna. Kemudian batola yabtulu. Yabtulu itu i'rabnya apa? Rofa, I'rabnya rofa. Tanda rofanya apa? duma. Kenapa duma? Karena ilmu dari akhirnya tidak bertemu sesuatu. Oke. Kemudian saudari Lofa, masih batola yabtulu. Yabtulu itu tadi kata penjawab sebelumnya i'rabnya rofa, benar? Benar. Kenapa rofa? Karena tidak terdahulu yang mengasap dan menjazam. Karena fi'il mudhari tidak terdahului amil nasab dan amil jazm. Coba lafal yabtulu kalau terdahului amil nasab jadi gimana bacanya? Lahir betul. La yabtula. Kalau terdahului amil jazm Lamnya betul. lamnya betul. Oke. Kemudian lafal yabtulu coba dijadikan fi'il mudhari mabni fa'il. Yabtulu, yabtulani, yabtuluna, tabtulu, tabtulani, yabtuluna, tabtulu, tabtulani, tabtuluna, tabtulina, tabtulani, tabtuluna, tabtulu, tabtulu. Oke. Kemudian kita ke peserta atau santri yang laki-laki. Ini yang kelas 2, ini baru yang saudara Iqbal, kemudian ini saudara siapa namanya? Farhan sama Rangga masih kelas 1. Jadi sekedar menemani saja, nggak dapat pertanyaan. Iqbal, ya, masih yabtulu. Yabtulu itu tadi i'rabnya rofa, benar ya? Benar, Pak. Kenapa rofa? Karena tidak terdahulu amil nasab dan amil jazm dan akhirnya tidak bertemu sesuatu. Dan akhirnya tidak bertemu sesuatu. Maksudnya sesuatu itu apa? Alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Coba lafal yabtulu diketemukan alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatabah. Jadi gimana? Ya betulani, tabetulani, ya betuluna, tabetuluna, tabetulina. Tabetulina. Oke. Kemudian fi'il mudhari yang bertemu alif tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah itu disebut apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Fi'il yang jumlahnya ada 5. Kemudian pertanyaan terakhir untuk saudari Zahwa. Zahwa, Ya, Pak. masih yabtulu Pak. Yabtulu ini satu pertanyaan, satu orang dapat 3, 4, 5 pertanyaan. Pertanyaannya lah kalimatnya satu, pertanyaannya ada puluhan. Masih yabtulu. Zahwa, Ya, Pak. yabtulu itu binanya apa? Binanya sahih. Sebab, maaf, binanya apa? Sahih Berapa ada jumlah bina? ada 7. Apa saja? Sahih, misal, mudha'af, nakis, lafif, mahmus, ajwaf. Mamus awal. Coba disyairkan bina ke-7 tersebut. Sahihun aw misalun aw mudha'afu, lafifun, nakisun, mahmuzun, ajwafu. Mamusun ajwabu. Kemudian fi'il itu pembagiannya ada 2. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Benar? Benar, Pak. Yabtulu itu fi'il muta'addi apa lazim? Fi'il lazim. Kenapa?
karena tidak membutuhkan maf'ul. Tidak butuh maf'ul. Kalau fi'il muta'addi, Fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul. apa maf'ul itu? Maf'ul adalah objek Objek. Objek itu apa? Objek. Sasaran. sasaran. Oke, coba beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ini santri-santri kita yang di sini baru kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah sudah ada beberapa capaian-capaian. Makanya malam hari ini kita mensyukuri apa-apa yang telah kita capai. Semoga ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir. Tadi fasal ini dimulai dari kata-kata atau kalimat yabtulu as-saumu. Ya, benar. Saudari Nisa, as-saumu itu kalimat apa? Mana Nisa? As-saumu kalimat apa? Isim apa? Wah, tanda isimnya apa? Alif lam. Kemudian berapa? Aini. Isim apa? Isim mufrad. Kemudian siapa? Zahwa. Isim mufrad. Kemudian i'rabnya apa? Nisa. Kenapa rofa? Rofa? Karena jadi fa'il. Fa'il dari mana Wardah? Dari kata yabtulu. Kemudian Zahwa. Fa'il itu pembagiannya dibagi menjadi berapa bagian? Apa saja? Fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhamir. Kemudian as-saumu itu termasuk fa'il isim dhamir apa fa'il isim dhamir? Fa'il isim dhamir. Fa'il isim dhamir. Kemudian Iqbal, ya Pak. As-saumu itu sifatnya apa? Isim masdar. Isim masdar. Masdar apa? Masdar asal. Masdar asal. Kemudian binanya apa? Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Kenapa? Karena ain fi'ilnya berupa huruf. Karena ain fi'ilnya berupa wawu. As-saumu itu tengahnya berupa wawu, makanya dinamakan Ajwaf wawi. ajwaf wawu atau ajwaf wawi. Kemudian coba as-saumu itu madinya apa? Soma. Soma. Soma ya sumu. Soma. Coba lafal soma itu dijadikan fi'il lughawi mabni fa'il. Soma soma somo somat somata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna. Suntu sunnah. Pertanyaan terakhir untuk Iqbal. Coba lafal soma kamu ya lalu. Bismillah. Soma asluhu soma ala wazni fa'ala ubilat al-wawu alifan litahrukiha ba'da fathatin mutasilatin fi kalimatiha fasoro soma. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta tepuk tangannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami di sini tuh belajar bahasa Arab tidak hanya sekedar mufradatnya saja atau sekedar tahu nama barangnya saja, enggak. Tapi kita tahu dari kalimat plus asal usul kalimat, dari mulai kata kerjanya apa, kata bendanya apa, pelakunya apa, sampai semuanya kita pelajari dari sampai ke dasar-dasarnya. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa di pondok pesantren yang berbasis agama itu diutamakan pengetahuan tentang nahwu shorof. Nahwu shorof itu ya seperti yang tadi disampaikan anak-anak ini. Mengutip sedikit tentang pendapatnya Imam As-Suyuti, beliau berkata waqala As-Suyuti fi syarhi alfiyatihi. Beliau berkata dalam syarah kitab alfiyahnya. Jadi kitab alfiyah itu bagi yang tahu ada tidak hanya alfiyah Ibnu Malik tapi ada alfiyahnya Imam As-Suyuti. Beliau di sini berkata wa qad ittafaqal ulama ala anna nahwa yuhtaju fi kulli fannin min fununil ilmi. Bahwasanya telah mencapai derajat kesepakatan, para ulama sudah sepakat menyepakati apa? Menyepakati bahwasanya ilmu nahwu yang tadi disampaikan anak ini adalah namanya ilmu nahwu. Bahwasanya ilmu nahwu itu dibutuhkan fi kulli fannin, dalam setiap fan atau macam ilmu. Ilmu apa saja itu dibutuhkan mendahulukan ilmu nahwu, baik ilmu fikih, baik ilmu tasawuf atau yang lain-lain yang berbahasa Arab. Nah kemudian la siyaman ilmu tafsir wal hadis, apalagi ilmu tersebut berkaitan dengan ilmu tafsir dan ilmu hadis yang kedua-duanya berbahasa Arab. Al-Quran itu berbahasa Arab dari mulai juz 1 alif lam mim sampai surat An-Nas itu semua bahasa Arab.
dan sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang berbahasa Indonesia, itu tidak ada. Bahasa Jawa juga tidak ada, semua berbahasa Arab. Oleh karena itu, untuk bisa memahami Al-Quran secara sempurna, secara benar, dan hadis tentunya itu sangat sekali dibutuhkan untuk mengedepankan atau mempelajari ilmu nahwu. Masya Allah. Hatta yakuna maliyan bil Arabiyah, sehingga orang tersebut menguasai terlebih dahulu bahasa Arab. Kemudian kenapa? Li'annal Qur'ana Arabiyyun, karena Al-Quran sendiri itu berbahasa Arab. Wala tufhamu maqasiduhu illa bima'rifati qawaidil Arabiyyah, dan maksud tujuan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak bisa dipaham kecuali kita terlebih dahulu menguasai dasar-dasar bahasa Arab. Antara lain dasar yang paling utama adalah mengetahui ilmu nahwu shorof yang lebih dahulu, seperti yang tadi disampaikan anak-anak. Wa kadal hadits, begitu juga ilmu hadis juga dibutuhkan ilmu atau perangkat ilmu yang namanya nahwu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ini pas jam 10 kurang 1 menit, bagi saya nggak bohong, malah mengurangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya minta doanya untuk anak-anak di sini, semoga didoakan saja, semoga istiqomah belajarnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tuanya, wali-wali santrinya diberikan rezeki yang melimpah sehingga lancar dalam membiayai putra-putrinya di Pondok Pesantren Darul Falah. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. sakinati wal ikrami waqtim bihamdillahi wa salati alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabi mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajdidin asman hurira samaituhu hidayata sibyani arju ilahi ghayata ridwani ahkamu tanwini wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu idharu idghamun ma'al gunnati aw bi ghairi hawal qalbu wal ikfaru fajir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i
والجيم بجنة بينمو إذا كان بكلمة كدنيا فانبذا والجيم بلا جنة في اللام وراء والقلب عند الباء ممن ذكرا وأخفينا عند باقي الأحرف جملتها 15 فارفين سمزة سنة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في قد ظالما وغنة قد أوجبها أبدا في الميم والنون إذا ما شددا والميم إن تسكن لدى الباء اختفى نحو تاسم بالله تقى الشرفا واجب مع الأمة عند مثلها وزل لدى باقي الحروف كلها وارث على الإنذار عند الفاء والواو والذرائي الرفاء إقام كل سكين قد وجبا في مثله كقوله إذا هبا وقس على هذا سوى واو تلا ضما وياء بعد كسر جسلا من نوي في يوم رياء أذهروا والواو من نوي اصبروا وصبروا وتاء في دار وقاء أثبتوا إذ غامها نوي أجيبت دعوته وآمن طائفة وأقوموا أجل في الغائب نوي ظلموا ودل في التائب لم ترائي ولا مال وبل في رائي مثل الأخطاب وقر بكم وكل جاء باتفاق فلمي مثل الأخطاب وقر بكم وكل جاء باتفاق فلمي أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي غير من قد وعد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 شفاء فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وعباد مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله كل ممكن كفره أرسل أنبياء ذوي فطان بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من أراد من غير نقص كخوف في المرض إسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفاضل الملائكة ومستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم الواجب تفسير 25 لازم كل مكلف فأكد وقتلهم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذكر داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم النبوي عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفسير 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل ممكن نكير
Zakidun malikun wa ibaru tada arbaatun min kutubi tafsiluha Tawratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala ghairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bi rasulu falakuhu taslimu wa qabulu imanuna bi yaumil akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab Khotimatun fi zikri wakil wajibi Lima ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila Lil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib Hashimun abdi Manafiyan tasik wa umuhu Aminatu zuriya Ado'atu alimatu sadiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.